Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film 100 Signal yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang 100 aturan yang tidak boleh dilanggar. Jika aturan ini dilanggar, maka orang itu akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya pemeran utama dari film ini yang bernama Kashimura sedang mengikuti sebuah pelajaran bersama dengan teman-temannya di dalam sebuah kelas. Terlihat kelas itu sangat ceria dan para murid juga sangat menikmati pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru laki-laki yang mereka panggil dengan sebutan Shinobi. Saat mereka sedang asik belajar, tiba-tiba saja terdengar bel berbunyi sehingga mereka semua harus pulang. Keesokan harinya kita diperlihatkan salah satu murid wanita bernama Yoshikawa sedang berlari untuk masuk ke dalam kelas karena sudah terlambat. Saat sampai di dalam kelas, Yoshikawa bertemu dengan Shinobi yang terlihat sudah menunggunya. Yoshikawa langsung meminta maaf kepada Shinobi karena datang terlambat. Shinobi hanya menasihati Yoshikawa agar tidak datang terlambat dan memberikan sebuah kaset. Shinobi meminta agar Yoshikawa pergi berkumpul dengan teman-temannya yang kini berada di ruangan seni dan meminta agar Yoshikawa memutarkan kaset tersebut. Yoshikawa yang mendapatkan perintah itu langsung pergi ke ruang seni dan memutar kaset itu. Saat kaset itu diputar, muncullah sebuah video yang sangat aneh. Setelah video itu selesai diputar, tiba-tiba saja Yoshikawa mulai bertindak aneh seperti bergerak sendiri dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Terlihat jika Yoshikawa pergi menuju luar ruangan dan melompat dari atas gedung sehingga membuat Yoshikawa mati seketika. Salah satu murid laki-laki yang melihat hal itu berinisiatif untuk menghubungi ambulans. Namun saat murid laki-laki itu sedang ingin menghubungi ambulans, tiba-tiba saja murid itu menggigit urat nadinya sendiri hingga membuat dirinya tewas. Murid-murid lain yang juga ingin menghubungi ambulans tiba-tiba saja berlarian keluar ruangan dan melompat dari atas gedung. Saat keadaan mulai mencekam, tiba-tiba saja datang Shinobi dan menjelaskan jika semua kejadian itu adalah ulah dirinya. Ternyata Shinobi telah melakukan hipnotis kepada semua murid yang ada di ruangan itu dengan cara memutar sebuah video yang dibawa oleh Yoshikawa. Murid-murid yang terkena hipnotis akan melakukan aksi bunuh diri jika melanggar 100 larangan dan larangan itu disebut signal. Salah satu signal tersebut adalah terlambat. Hal itulah yang membuat Yoshikawa bunuh diri. Saat Shinobi sedang menjelaskan, tiba-tiba saja salah satu murid wanita sangat panik dan memutuskan untuk menghubungi ibunya. Namun saat murid itu sedang mencoba menghubungi ibunya, tiba-tiba saja murid itu menarik keluar lidahnya dan menggigitnya hingga putus. Tentu hal ini membuat murid itu mati yang membuat salah satu murid pria sangat marah dan ingin menghajar Shinobi. Namun lagi-lagi, murid laki-laki itu tiba-tiba saja bertindak aneh dan malah membenturkan kepalanya ke tembok hingga membuat dirinya tewas. Setelah kejadian itu, Shinobi menjelaskan jika menggunakan handphone dan kekerasan termasuk ke dalam 100 signal yang akan memicu tindakan bunuh diri. Salah satu murid wanita yang mendengar hal itu menangis histeris karena takut melanggar 100 signal tersebut. Namun naasnya ternyata menangis juga termasuk 100 signal, sehingga dirinya melakukan bunuh diri dengan cara memukul kepalanya menggunakan vas bunga kaca hingga menusuk matanya. Shinobi pun pergi dari kelas itu meninggalkan para murid yang sangat ketakutan. Murid yang ada di dalam kelas itu tidak berani keluar dari kelas tersebut karena takut jika keluar kelas termasuk dari 100 signal. Salah satu murid laki-laki bernama Wada memberanikan diri untuk keluar kelas untuk mengetahui apakah keluar kelas termasuk ke dalam 100 signal. Ternyata Wada baik-baik saja dan tidak melakukan aksi bunuh diri sehingga dapat disimpulkan jika keluar kelas bukanlah termasuk 100 signal. Murid-murid yang melihat hal itu langsung keluar kelas dan mencoba mencari Shinobi untuk mencari tahu bagaimana caranya melepaskan pengaruh hipnotis tersebut. Namun ada salah satu murid wanita yang berlari meninggalkan sekolah untuk mencari bantuan. Saat murid wanita itu hendak pergi meninggalkan sekolah, tiba-tiba saja dirinya terhenti dan memutar kepalanya 180 derajat hingga tewas.
Saat para murid sedang ketakutan melihat kematian temannya tersebut, tiba-tiba saja datang Shinobi dan menjelaskan jika keluar sekolah adalah 100 signal. Shinobi meminta mereka semua kembali ke dalam kelas karena Shinobi ingin memberitahu cara untuk melepaskan pengaruh hipnotis tersebut. Saat di dalam kelas, Shinobi mengatakan jika pengaruh hipnotis itu akan hilang jika salah satu dari mereka dapat berhasil bertahan hidup seorang diri sampai pagi nanti. Jadi hanya ada satu orang yang dapat selamat dari hipnotis tersebut. Shinobi juga mengatakan jika dirinya sudah menghubungi seluruh orang tua mereka dan mengatakan ada pelajaran tambahan sehingga mereka semua harus menginap di sekolah. Tentu hal ini membuat tidak akan ada orang tua murid yang pergi ke sekolah untuk menolong mereka. Setelah berbicara panjang lebar, tiba-tiba saja Shinobi memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari atas gedung dan mati seketika. Hal ini tentu membuat para murid menjadi serba salah karena mereka harus menghindari 100 signal yang bahkan mereka tidak ketahui. Sampai saat ini mereka hanya mengetahui 5 signal, yaitu terlambat, menggunakan handphone, kekerasan, menangis, dan keluar sekolah. Akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk mencari informasi di berbagai sudut sekolah yang bisa menolong mereka semua. Saat beberapa murid itu sedang mencari informasi, tiba-tiba saja Wada dan salah satu temannya bernama Katsumi menemukan buku pembahasan tentang hipnotis tersebut. Wada dan Katsumi langsung kembali ke dalam kelas dan memberitahu informasi yang ia dapat. Ternyata semua yang dikatakan oleh Shinobi tentang hipnotis itu benar adanya dan hanya satu dari mereka yang dapat selamat. Di dalam buku itu juga tertulis signal-signal yang mereka harus hindari walaupun di dalam buku itu hanya tertulis sebanyak 50 signal. Mereka pun menulis 50 signal itu di papan tulis agar mereka semua dapat mengetahuinya. Wada pun memutuskan untuk mencari 50 signal lainnya di perpustakaan bersama dengan Katsumi. Salah satu murid wanita yang sangat menyukai Wada bernama Sanae memutuskan untuk ikut bersama dengan Wada dan Katsumi. Wada meminta agar beberapa murid lainnya pergi mencari makanan dan minuman untuk persediaan mereka bertahan hidup. Sedangkan murid sisanya diminta Wada agar tetap berada di dalam kelas. Lalu kita diperlihatkan Wada, Katsumi, dan Sanae sedang mencari 50 signal lagi di dalam perpustakaan. Saat sedang mencari informasi, tiba-tiba saja Wada mengajak Sanae untuk melakukan hubungan seksual di ruang UKS. Sanae yang memang sudah menyukai Wada sejak lama akhirnya menerima ajakan Wada untuk melakukan hubungan seksual. Saat mereka sedang ingin melakukan hubungan seksual, Wada mengatakan jika memegang alat kelamin yang sedang ereksi termasuk dalam 100 signal. Secara bersamaan Wada menarik tangan Sanae dan meletakkannya pada alat kelaminnya yang sedang ereksi. Hal ini tentu membuat Sanae melakukan aksi bunuh diri dengan cara menggorok lehernya dengan gunting. Namun tanpa disangka ternyata Katsumi mengintip kejadian itu sehingga membuat dirinya melakukan aksi bunuh diri dengan cara meremas alat kelaminnya. Saat Wada ingin meninggalkan kedua mayat itu, tiba-tiba saja datang salah satu murid wanita yang bernama Sonoda. Sonoda mengatakan jika dirinya telah mengetahui rencana dari Wada dan mengajak Wada untuk bekerja sama membunuh para murid. Wada yang tidak punya pilihan lain akhirnya menerima tawaran Sonoda untuk dapat bekerja sama membunuh para murid. Di sisi lain kita diperlihatkan jika dua murid laki-laki mati gantung diri setelah meminum air di dalam sebuah botol. Tentu hal ini membuat mereka berkesimpulan jika meminum air termasuk ke dalam 100 signal. Malam harinya kita diperlihatkan 4 murid klub sepak bola yang bernama Sota, Kirino, Seiya, dan Sakaki mulai mencurigai Wada sebagai penyebab kematian 2 murid laki-laki akibat meminum air. Mereka berkesimpulan jika Wada telah mengetahui 100 signal dan hanya memberitahu kepada mereka 50 signal. Hal ini tentu karena Wada lah yang meminta mereka untuk mencari makanan dan minuman. Kirino akhirnya memutuskan mencari Wada dan memintanya meminum air untuk memastikan jika Wada benar-benar tidak tahu tentang signal meminum air tersebut. Kashimura yang melihat hal itu langsung mengejar Kirino karena dirinya tidak mau jika teman-temannya saling mencurigai satu sama lain. Setelah Kirino dan Kashimura bertemu dengan Wada, Kirino langsung meminta Wada untuk meminum air yang dibawanya. Wada pun menyetujuinya asalkan mereka juga harus meminum air itu setelah dirinya meminum air tersebut. Tentu hal ini disetujui oleh Kirino, karena hanya dengan cara inilah dirinya bisa membuktikan jika Wada benar-benar tidak bersalah. Wada pun mulai meminumnya, dan terlihat tidak terjadi apa-apa pada Wada. Setelah Wada meminumnya, Wada langsung memberikan air itu kepada Kashimura untuk diminumnya. Namun sebelum Kashimura mengambilnya, tiba-tiba saja Kirino merebut air itu dan meminumnya hingga habis. Hal ini dilakukan Kirino tentu karena dirinya tidak mau jika Kashimura mati jika meminum air benar-benar
benar-benar termasuk ke dalam 100 signal. Setelah Kirino menelan air, tiba-tiba saja Wada langsung mengeluarkan air yang ada di dalam mulutnya sehingga dapat disimpulkan jika Wada tidak benar-benar meminum air tersebut. Secara bersamaan pula, Kirino melakukan aksi bunuh diri dengan cara menusuk perutnya sendiri menggunakan pecahan botol. Setelah kejadian itu, Wada pun langsung meninggalkan Kashimura bersama dengan mayat Kirino. Tak lama datanglah beberapa murid lain termasuk Sota, Seiya, dan Sakaki. Tentu hal ini membuat mereka sangat sedih, namun mereka tidak boleh menangis karena jika mereka menangis maka mereka akan melakukan aksi bunuh diri. Akhirnya mereka memutuskan membawa mayat Kirino ke dalam ruang olahraga. Seiya yang tidak terima jika Kirino telah mati akibat ulah Wada langsung mencari Wada. Tentu hal ini berusaha dihentikan oleh Sota karena dirinya takut jika Seiya akan menghajar Wada dan membuat Seiya melakukan aksi bunuh diri karena telah melakukan kekerasan. Di sisi lain, ternyata Sonoda menghasut beberapa murid yang ada di dalam kelas untuk ikut bekerja sama dengannya karena dirinya dan Wada telah mengetahui ke-100 signal tersebut. Sonoda juga mengancam akan membunuh mereka semua yang tidak mau menuruti perintahnya. Beberapa murid akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Sonoda, sedangkan sisanya memutuskan untuk melarikan diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan jika ternyata Seiya dan Sota berhasil menemukan Wada. Seiya sangat ingin sekali menghajar Wada, namun hal itu tentunya ditahan oleh Sota. Tak lama muncullah Sonoda dan 5 murid lainnya yang telah berhasil dihasut untuk ikut bekerja sama dengannya. Mereka semua secara bersama-sama menunjuk Seiya dan secara bersamaan Seiya melakukan aksi bunuh diri dengan cara mencekik lehernya sendiri. Ternyata jika ada salah satu orang yang ditunjuk oleh 7 orang, maka orang yang ditunjuk itu akan melakukan aksi bunuh diri. Tentu karena hal ini termasuk ke dalam 100 signal yang disembunyikan oleh Wada. Wada dan yang lainnya pun meninggalkan Sota bersama dengan mayat Seiya. Tak lama datanglah Kashimura dan beberapa murid lainnya yang tidak mau bekerja sama dengan Sonoda dan Wada. Melihat Seiya yang sudah tidak bernyawa tentu membuat para murid sangat sedih. Kashimura dan Sota memutuskan untuk mencari Wada untuk memohon agar tindakan keji itu segera dihentikan. Namun saat mereka sedang mencari Wada, tiba-tiba saja mereka menemukan 2 pasang mayat yang saling bertatapan. Melihat hal itu mereka menyadari bahwa ternyata di dalam 100 signal terdapat 30 peraturan kelas yang tidak boleh dilanggar. Jadi terdapat 30 peraturan kelas yang tidak boleh dilanggar, yaitu bertatapan dengan lawan jenis selama lebih dari 10 detik, terlambat, menggunakan handphone, dan sebagainya. Sota dan Kashimura langsung mengajak teman-temannya dan pergi menemui Wada dan komplotannya. Saat mereka semua bertemu, mereka mulai saling mengancam akan menunjuk salah satu dari mereka. Kashimura yang melihat hal itu meminta agar semua tenang karena menurut Kashimura tidak ada gunanya bagi mereka semua untuk saling bunuh. Kashimura menjelaskan jika ada salah satu signal yang tidak bisa mereka semua hindari, yaitu bermalam di sekolah sampai pagi. Saat Kashimura sudah mulai dapat menenangkan mereka semua, tiba-tiba saja datang Wada menggunakan jas hujan dan membawa 2 kaleng bir. Wada langsung membuka bir itu dan menyiramkannya pada murid-murid yang ada di sana. Tentu hal ini dilakukan Wada karena terkena bir termasuk dari salah satu 100 signal. Murid-murid yang terkena bir pada tubuhnya mulai melakukan aksi bunuh diri dengan caranya masing-masing. Ada yang membacok kepalanya, menusuk mata, menggantung diri, mengebor kepala, bahkan ada yang memasukkan gas helium ke dalam tubuhnya hingga meledak. Semua yang ada di ruangan itu tewas seketika, tersisa Sota, Kashimura, Wada, dan Sakaki. Wada akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan mereka semua. Tentu Sota yang melihat itu langsung mengejar Wada dan pada akhirnya Wada terpojok. Wada yang tidak bisa berbuat apa-apa mengajak Sota untuk bunuh diri bersama dengan cara melanggar salah satu 100 signal, yaitu meminum darah. Tanpa disangka Sota menyetujuinya karena dirinya sadar jika hanya ada 1 orang saja yang dapat selamat dari hipnotis tersebut. Namun saat Sota ingin meminum darah itu, tiba-tiba saja datang Sakaki dan memukul kepala Wada hingga bocor. Tentu hal ini membuat Sakaki melakukan aksi bunuh diri dengan cara menusukkan perutnya dengan pisau karena telah melakukan kekerasan yang termasuk 100 signal. Wada akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan kepala berlumuran darah. Akhirnya Sota dan Kashimura membawa mayat Sakaki ke ruang olahraga untuk dikumpulkan dengan mayat Seiya dan Kirino. Sato yang melihat teman klub sepak bolanya telah mati semua memutuskan untuk mengejar Wada. Tentu Kashimura yang melihat hal itu langsung mengejar Sato. Akhirnya Sato berhasil menemukan Wada di atas gedung sekolah. Sato langsung menyerang Wada dan berniat melemparkan Wada dari atap gedung. Wada yang hampir terjatuh terpaksa memukul Sato sehingga mereka berdua telah melakukan kekerasan.
Sato mati dengan cara menancapkan sebuah gunting ke dadanya, sedangkan Wada mati dengan cara terjun dari atap gedung sekolah. Secara bersamaan pagi pun tiba, dan Kashimura adalah satu-satunya murid yang berhasil bertahan hidup sehingga pengaruh hipnotis yang dialami Kashimura sudah hilang. Kashimura langsung membawa mayat Sota ke ruang olahraga dan kini seluruh murid klub sepak bola telah mati. Saat di ruang olahraga, Kashimura melihat sebuah pesan dan sebuah handphone yang ditinggalkan oleh Sota sebelum mengejar Wada. Dalam pesan itu, Sota meminta agar Kashimura melihat video yang di dalam handphone tersebut saat pagi telah tiba. Ternyata video itu berisikan tentang pengakuan dari Sota, Seiya, Kirino, dan Sakaki tentang perasaan sukanya kepada Kashimura. Tentu mendengar hal itu Kashimura sangat sedih dan tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh. Tentu hal ini karena Kashimura baru menyadari jika Sota, Seiya, Kirino, dan Sakaki selama ini selalu melindunginya agar tetap bertahan hidup. Setelah kejadian itu, polisi pun datang dan menginterogasi Kashimura. Kashimura pun menceritakan semua yang terjadi di sekolah termasuk hipnotis yang dilakukan Shinobi kepada seluruh murid. Tidak hanya itu, Kashimura juga menjelaskan jika Shinobi telah bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Namun saat polisi mencari mayat Shinobi, ternyata mayat Shinobi tidak ada di lokasi, sehingga mereka semua tidak tahu apa yang terjadi pada Shinobi hingga saat ini. 5 tahun kemudian, kita diberitahu jika kini Kashimura sudah menjadi bagian dari kepolisian. Saat menjadi anggota kepolisian, Kashimura selalu mencari keberadaan Shinobi yang pada akhirnya Kashimura menemukannya. Kashimura menangkap Shinobi dan membawanya ke dalam gedung kosong dengan badan terikat dengan rantai. Kashimura pun menanyakan alasan Shinobi melakukan hal keji 5 tahun lalu hingga membuat teman-teman Kashimura mati. Shinobi menjelaskan jika dirinya sangat mencintai murid-muridnya dan sangat bahagia jika dirinya melihat murid-muridnya yang sangat ia cintai bunuh diri. Tentu pola pikir Shinobi ini adalah pola pikir seorang psikopat yang tidak bisa diterima oleh orang biasa. Kashimura yang mendengar hal itu tentu sangat kesal dan langsung memutarkan video hipnotis yang sama dengan yang dulu. Tentu hal ini membuat Shinobi terhipnotis dan mungkin saja Shinobi akan mati bunuh diri karena melanggar 100 signal tersebut. Kashimura pun pergi meninggalkan Shinobi dan secara bersamaan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!